Hampir jam 2 pagi, Kina terbangun oleh tangisan putranya. Dia bangkit dan menyalakan lampu, dan menemukan Ezra tidak ada di dalam kamar. Alisnya berkerut, dan agak bingung. Sudah jam segini, apakah dia masih bekerja? Teringat insiden di siang hari, dia memiliki otoritas tinggi, harusnya sangat normal kalau masih sibuk. Memikirkan ini, Kina menggendong putranya yang lapar dan menangis, ingin menyusuinya. Ketika melihatnya, bocah kecil jelas sedikit terkejut, dia menatap Kina tanpa bergerak. Hingga Kina memasukkan ASI ke mulutnya, barulah mengalihkan perhatiannya. Ada apa? Apakah kamu terkejut melihat aku bukan ayahmu? Kina menyusuinya sambil tersenyum bergumam sendiri. Kina jarang bangun di malam hari. Mendengar Ezra bilang selama putranya menangis di tengah malam, dia akan segera bangun, kemudian mengangkat pakaiannya, dan membiarkan putranya minum sendiri. Terkadang kalau si kecil mengisap terlalu kuat, Kina akan bangun dengan linglung, tapi langsung tertidur lagi. Setelah menyusui putranya, Kina hendak menidurkan es kecil dan terdengar kenop pintu berputar. Kina segera mengalihkan pandangannya ke ambang pintu, dan melihat pria itu membuka pintu dan masuk dari luar. Dilihat dari pakaiannya, harusnya bukan lembur di ruang kerja. Aku keluar melakukan sesuatu. Ezra mengambil inisiatif menjawab keraguannya, tapi tidak mengatakan dengan tepat apa yang dia dilakukan. Mendengar suaranya, si kecil yang tadinya ngantuk segera membuka mata dan menatapnya. Mulut kecilnya juga berceloteh untuk menarik perhatiannya. Mendengar suara putranya, ekspresi wajah Ezra yang tegang menjadi lembut, dan sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Dia berjalan mendekat dan menggendong putranya dari tangan Kina. Ezra, apakah kamu mau mandi dulu? Putramu sudah hampir tertidur, biarkan aku yang menggendongnya. Kina mengulurkan tangannya, ingin menggendong putranya kembali. Ezra sibuk hingga saat ini, dia memang tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Kalau menunggu putranya tidur, baru mandi, banyak waktu terbuang, kemudian tidur sebentar, harus bangun dan berangkat kerja lagi. Terkadang, Kina merasa putranya terlalu lengket padanya, ini tidak terlalu baik. Kina, kalau kamu ngantuk, tidurlah dulu, biarkan aku yang menidurinya. Ezra berkata dengan lembut. Teringat si kecil di tangannya ketika baru lahir tubuhnya sangat lemah. Setelah merawat selama 2 atau 3 bulan, telah tumbuh besar. Alis, hidung, dan mulut semuanya mirip dengan dirinya. Si kecil diciptakan olehnya dan Kina, merupakan kelanjutan dari dirinya dan Kina. Melihat si kecil tumbuh hari demi hari, seolah-olah cinta antara dia dan Kina tumbuh perlahan di bawah asuhan mereka. Perasaan itu sangat luar biasa dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kina tahu seberapa keras kepala pria ini, jadi dia tidak lagi bersikeras. Sekitar 10 menit kemudian, putranya tertidur. Dia meletakkan si kecil di tempat tidur dengan lembut, dan menurunkan suaranya, berkata pada Kina, aku pergi mandi dulu. Ya, Kina mengangguk. Ezra mencium bibirnya lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Kina berbaring di tempat tidur, diam-diam mendengarkan suara samar air mengalir di kamar mandi. Dia tak terkendali membayangkan adegan Ezra mandi di kamar mandi, dan aliran panas mengalir ke wajahnya. Ketika keluar dari kamar mandi, Ezra melihat pipi Kina agak merah. Dia mengerutkan kening dengan bingung, berjalan ke ranjang, dan mengulurkan tangan, menyentuh dahinya, sedikit panas dan suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya. Kina, apakah kamu sakit? Dia bertanya dengan gugup. Tidak, tidak, aku baik-baik saja. Kina yang baru kembali sadar, segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Wajahmu agak merah, dan dahimu sedikit panas. Ezra menebak apakah Kina kaget di siang hari, dan sakit, lalu dia berkata dengan ekspresi serius, mungkin saja demam ringan, aku pergi mengambil termometer. Selesai berkata, dia berbalik dan hendak pergi. Kina segera memegang tangannya. Aku tidak sakit, aku hanya... Uhuk, pokoknya aku dalam kondisi sehat, jadi jangan khawatir tentang itu.
Bagaimana mungkin dia berani mengatakan bahwa dirinya tersipu karena memikirkan adegan-adegan yang tidak cocok untuk anak-anak? Apa benar baik-baik saja? Dia masih sedikit khawatir. Baik-baik saja, benar, aku tidak berbohong padamu. Kina menjawab dengan serius dan tegas, oke, aku sudah mau tidur. Ya, dia menjawab dengan lembut, berjalan ke meja dan merobek kertas kalender. Kina menemukan perilaku anehnya sejak lama, setelah memikirkannya dengan teliti, sepertinya sejak dia melahirkan putranya dan setelah masa nifas lalu kembali dari rumah keluarga Okto, dia langsung mulai merobek kalender, satu lembar per hari, tidak pernah terlupakan. Ezra, mengapa kamu tiba-tiba ketagihan merobek kalender? Dia tidak menahan diri bertanya dengan penasaran. Kamu ingin tahu? Ezra berbaring di sampingnya, dengan senyuman jahat dan menekan emosi tertentu di sudut mulutnya. Ya, senyumannya membuat Kina sedikit tidak yakin, dan merasakan sedikit rasa dingin menyelinap di punggungnya, seolah-olah pria ini sedang mempersiapkan sesuatu yang mengerikan. Aku sedang menghitung hari, dia menempelkan bibir ke telinganya, dan napas panas disemprotkan ke telinganya yang sensitif, menghitung berapa lama sebelum pembebasan hari-hari pemanjaan. Pada saat ini, Kina tidak hanya tersipu, tapi lehernya juga seolah-olah akan meneteskan darah. Mengapa kamu selalu memikirkan hal ini? Dia menundukkan matanya dan berkata dengan malu dan tidak berdaya. Bagaimana bisa berhenti memikirkan hal yang begitu indah? Sambil berbicara, bibirnya yang panas jatuh di lehernya yang putih dan anggun, mesra dan tertekan. Kina, sudah setengah tahun, aku tidak menyentuhmu. Aku mengizinkanmu beristirahat selama 1 bulan lagi. Kamu harus manfaatkan waktu ini untuk merawat tubuhmu dengan baik. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menahan kasih sayang dariku. Suaranya yang rendah dan magnetik penuh harapan dan keinginan yang kuat. Setiap sel di tubuhnya berteriak keras. Dia menginginkan Kina, sangat merindukannya. Pipi Kina sangat merah. Kata-katanya membuat Kina tidak tahu bagaimana menjawabnya. Merasakan dirinya akan menyiksa tangannya lagi malam ini serta Kina ingin menangis. Tapi untungnya, Ezra tidak melakukan ini setiap malam. Kalau tidak, tangannya mungkin sudah cacat. Bolehkah berunding sebentar? Bisakah kamu percepat nanti? Tidak banyak waktu tersisa untuk malam ini. Kamu harus istirahat nanti, dan harus bangun pagi-pagi besok. Kina peduli padanya, bukan hanya untuk tangannya sendiri. Kina, dalam hal semacam ini, tidak ada pria manapun yang mau mendengar kata cepat. Seorang pria mulia dan sombong berkata dengan nada bahaya. Kata-katanya membuat Kina hampir menangis. Kina berwajah cemberut dan berkata dengan sedih, tanganku pegal. Ini menunjukkan kekuatan lenganmu masih perlu diperkuat. Hari berikutnya, setelah Kina bangun, sudah hampir jam 10 pagi, putranya berbaring di sampingnya dengan mata terbuka, terlihat sedang menikmati, mengisap kakinya yang putih dan lembut. Haha sayang, luar biasa kamu, sudah bisa mengasuh dirimu sendiri, tidak membutuhkan aku sebagai pengasuh lagi. Kina tidak menahan diri tersenyum berkata, mengulurkan tangannya dan menarik kaki kecilnya keluar dari mulutnya, kemudian menyeka air liurnya melihat wajah putranya cemberut dan ingin menangis. Kina segera menggendong dan menyusuinya. Pada saat ini, ponsel di atas meja berdering. Dia mengambilnya dan melihat kakek yang meneleponnya. Halo, kakek, ada apa? Setelah panggilan terhubung, Kina bertanya sambil tersenyum. Tanpa terduga, suara di seberang telepon adalah suara Tias yang lembut dan penuh sanjungan. Adik Kina, ini aku. Mendengar suara Tias, Kina segera melihat lagi ke layar ponsel. Benar saja, itu adalah nomor kakeknya. Mengapa Tias yang menelepon? Teringat Brion menelepon dan menipunya keluar semalam. Ada apa? Wajah Kina menjadi dingin. Dia langsung bertanya dengan penuh kewaspadaan. Adik Kina, aku ingin meminta maaf padamu. Tias berkata dengan nada tulus, semalam aku yang minta ibuku untuk membujuk kamu keluar. Aku meminta maaf padamu, aku benar-benar tidak tahu Ahri memintaku menipumu keluar dari Elysium.
karena ingin membunuhmu kalau tahu aku tidak akan membantunya. Aku sangat menyesal. Kina tidak menyangka Brion meneleponnya karena dihasut oleh Tias. Apakah kamu hanya menelepon untuk meminta maaf? Kina bertanya dengan dingin. Dilihat dari hal-hal yang dia lakukan di masa lalu, Kina tidak berpikir Tias akan tiba-tiba menemukan hati nuraninya dan mengambil inisiatif meneleponnya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Selain itu, nada suara Tias penuh dengan sanjungan dan bahkan memanggilinnya, adik Kina. Pasti ada tujuan lain, adik Kina. Aku, Tias tiba-tiba menangis dan berkata dengan sedih, ibuku telah mendapat hukuman atas tindakannya. Tuan muda datang ke keluarga Libra tadi malam dan mengambil pistol melukai lengan ibuku hampir saja cacat. Sekarang tuan muda ingin membalas padaku. Hua adik Kina, karena kamu tidak terluka, bisakah mengampuniku? Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ternyata, keluar melakukan sesuatu yang dikatakan Ezra tadi malam adalah pergi ke keluarga Libra. Dan, apa maksud dari kata-kata Tias? Kina menyipitkan matanya, tatapan dingin melintasi matanya. Karena kamu tidak terluka, apakah harus terluka baru memenuhi syarat untuk mengejar masalah itu? Tias terus memohon untuk melepaskannya, tapi Kina sama sekali tidak merasa Tias benar-benar mengakui kesalahannya, dan juga tidak bisa merasakan Tias memiliki penyesalan sedikit pun. Dia datang memohon belas kasihan hanya karena takut Ezra akan mencarinya. Maaf, tugasku saat ini adalah menjaga putraku di rumah, dan Ezra yang menangani segala hal di luar. Apa yang ingin dia lakukan adalah hak dan kebebasannya. Aku tidak ingin ikut campur dan mempengaruhi keputusannya. Kina menolak dengan acuh tak acuh. Mendengar penolakannya, Tias menjadi semakin panik. Adik Kina, kamu cukup memberitahu Den Muda untuk tidak melanjutkan masalah ini lagi. Sangat mudah, hanya satu kalimat, aku mohon padamu. Seperti kata pepatah, seseorang maju, semuanya akan ikut maju. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang celaka, semuanya akan ikut celaka. Kalau Tuan Muda menyelidiki masalah ini, pasti akan mempengaruhi grup Libra. Akar dari keluarga Libra adalah hasil kerja keras kakek, adik Kina. Apakah kamu benar-benar tega melihat upaya kakek terpengaruh? Lagi pula aku dan kamu sama-sama berasal dari keluarga Libra. Adik Kina, aku adalah sepupumu. Bisakah kamu menyelamatkanku kali ini? Kina tertawa marah mendengar apa yang dia katakan. Ketika melukai dirinya, Tias tidak berpikir grup Libra adalah hasil kerja keras kakeknya. Dan tidak berpikir dirinya adalah anggota keluarga Libra, dan juga sebagai sepupunya. Sekarang setelah mengejar tanggung jawab, Tias malah mengeluarkan hubungan ini. Benar-benar konyol, dalam hal ini, aku tidak akan melakukan apapun untuk mempengaruhi keputusan Ezra. Kina sekali lagi menolak dengan dingin, dan berkata, Tias, pengawalku terluka demi melindungiku, dan masih terbaring di rumah sakit. Ya, aku dan anakku tidak terluka. Tapi aku tidak ingin pengawal yang melindungiku terluka dengan sia-sia. Biarkan Ezra yang meminta keadilan ini kembali. Dan kamu telah menyakitiku beberapa kali sebelumnya. Demi kakek, aku selalu mengabaikannya. Tapi kali ini kamu harus menanggung konsekuensi atas hal-hal yang kamu lakukan. Kalau dia menyelamatkan Tias kali ini, tidak tahu konspirasi apa yang akan dilakukan Tias untuk melawannya lain kali. Kebaikan manusia juga ada batasnya. Dia tidak terlalu peduli sebelumnya. Tapi itu tidak berarti dia akan mengabaikannya selamanya. Kina juga percaya Ezra akan menyelamatkan nama kakeknya dalam menangani masalah ini, tapi tidak akan menunjukkan belas kasihan pada Tias. Mendengar Kina masih menolak dirinya dengan kejam, mata Tias memancarkan kebencian yang kuat. Tapi dia tidak menunjukkannya ketika berbicara. Dia terus menangis dan berkata, adik Kina, melindungi Tuan adalah tanggung jawab seorang pengawal. Pengawal terluka karena melindungi adik Kina. Dengan begini aku akan mentransfer sejumlah uang ke rekening kamu. Kamu membantuku menyerahkannya pada pengawal itu. Anggap saja sebagai biaya pengobatan pengawal itu dan membeli tonik untuk menjaga kesehatannya. Oke? Bantulah aku kali ini.
Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tias, Kina sangat marah mendengarnya. Pengawal juga manusia. Mereka juga dilahirkan orang tua mereka. Tidak ada perbedaan status tinggi atau rendah. Pengawal itu memiliki jasa dalam melindungiku. Kami keluarga Okto akan menghadiahinya. Siapa yang peduli dengan uangmu yang berbau? Dengan sikap Tias yang tidak mengakui kesalahan, Kina merasa Ezra akan menyelidikinya sampai akhir. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga demi Judith. Keluarga Libra, Tias masih ingin mengatakan sesuatu, tapi ponsel di tangannya tiba-tiba diambil. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat tetua Libra yang mengambil ponselnya. Dia menjadi bersalah. Tias, kamu diam-diam menggunakan ponselku menelepon Kina? Tetua Libra melihat layar ponsel dan berkata dengan marah. Tias menangis sedih dan berkata, "Kakek, aku tidak ingin masuk penjara. Aku benar-benar tahu bersalah. Karena kamu tidak dapat membuka mulut untuk memohon pada adik Kina, aku hanya bisa menemukan cara sendiri. Aku benar-benar takut. Tadi pagi, dia ingin menelepon Kina, tapi nomornya diblokir. Kemudian, dia beralih ke telepon rumah, ponsel ibu dan ayahnya, dan menemukan semuanya diblokir oleh Kina. Tak berdaya, dia hanya bisa diam-diam mencoba menelepon Kina saat ponsel kakeknya sedang mengisi daya. Tanpa terduga panggilan benar-benar terhubung.